Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Jeritan sama gue Elda. Yang hari ini gue sendirian karena Mbak Kriwil lagi sakit gitu. Jadi di episode Jeritan hari ini gue mau ngerumpi nih, ngebahas soal adenokrom. Jadi bayangin nih ya Besti ya, ada sebuah zat yang konon bisa bikin manusia tuh awet muda, ngasih energi yang luar biasa, bahkan menimbulkan halusinasi yang tidak tertandingi. Zat itulah yang disebut adrenokrom. Tapi tunggu dulu, sebelum kita bahas lebih lanjut nih cerita-cerita gelapnya, gue bakal jelasin dulu adrenokrom secara sains. Apa sih adenokrom itu? Nah, jadi secara ilmiah, adrenokrom ini adalah hasil oksidasi dari adrenalin atau epinefrin. Yes, hormon yang dihasilin tubuh saat kita takut, cemas, atau sebenarnya lagi bersemangat gitu. Yang secara kimia, dia tuh punya rumus C9H9NO3. Bentuknya apa sih? Jadi bentuknya itu adalah bubuk yang berwarna ungu kemerahan, kayak krom gitu, dan bisa disintesis di laboratorium untuk keperluan penelitian. Nah, singkat cerita dari sejarah adrenokrom. Pertama kali ditemukan tahun 1937 oleh Dr. David Asa Green, seorang ahli biokimia dari University of Wisconsin. Nah, waktu itu dia tuh cuman dianggap hasil sampingan metabolisme. Zat kimia biasa, bukan semacam obat terlarang. Dan turunannya, karbazokrom, bahkan sempat dipakai sebagai obat untuk menghentikan pendarahan. Nah, jadi nama adrenokrom sendiri ini berasal dari gabungan adrenalin plus krom yang mengacu sama warna krom yang kayak kita lihat sekarang. Nah, adrenokrom ini juga sempat dibahas dalam budaya populer, misalkan Aldous Huxley, Hunter S. Thompson, yang kita bakalan bahas later, Besti. Nah, sebenarnya controversial origin-nya ini terjadi dimulai tahun 1950-an. Ada dua peneliti dari Kanada, Humphrey Osmond sama Abram Hofer, yang memunculkan teori kemudian dikenal sebagai adrenokrom hypothesis. Nah, mereka nih bertanya, apa mungkin si adrenokrom yang terbentuk di otak secara berlebih dapat memicu skizofrenia dan halusinasi? Nah, gimana cara ngebuktiinnya? Melakukan percobaan lah nih mereka, percobaan kecil sebenarnya, dan coba terapi vitamin dosis tinggi, terutama niacin dan vitamin C, dengan tujuan menghambat si adrenokrom ini. Nah, awalnya ada laporan kalau beberapa pasien menunjukkan perbaikan, tapi muncullah kontroversial. Studi mereka ini tuh sulit direplikasi dengan jumlah pasien terbatas, dan metode penelitian mereka tuh juga dipertanyakan. Komunitas psikiatri, arus utama, akhirnya nolak hipotesis ini. Mereka tuh bilang bahwa bukti penelitiannya tuh terlalu lemah untuk dijadikan dasar dari pengobatan. Tapi ide ini tetap hidup di kalangan orthomolecular psychiatry, komunitas alternatif, dan pelan-pelan rembes tuh ke budaya populer. Jadi disinilah misterinya mulai tercipta. Sebuah senyawa kimia sederhana yang harusnya menarik cuman untuk ilmuwan, mulai dikaitkan sama kekuatan, halusinasi, dan bahkan aura gelap yang menarik perhatian dari orang-orang awam. Nah, jadi from science to pop culture.
Nah, setelah penelitian awal di Kanada yang tadi, adrenokrom ini tetap dijadikan senyawa menarik secara ilmiah. Tapi nggak pernah jadi obat ajaib. Nah, pada pertengahan abad ke-20, beberapa penulis tuh mulai ngangkat adrenokrom ke ranah budaya populer dan psychedelic. Salah satunya ada Aldous Huxley, penulis legendari Brave New World. Di dalam catatan dan eksperimennya tentang psychedelic dan pengalaman kesadaran, Huxley itu nyebut adrenokrom sebagai senyawa yang bisa memicu halusinasi dan perubahan persepsi. Walaupun sebenarnya dia sendiri lebih nekanin secara teoritis bukan ke prakteknya. Nah, ide ini nih yang nambah aura misterius ke si adrenokrom ini. Bahwa dia bukan sekedar senyawa kimia, tapi kunci menuju pengalaman psychedelic yang ekstrim. Terus datanglah Hunter S. Thompson tahun 1971 dengan novel Fear and Loathing in Las Vegas. Nah, di salah satu adegan ikoniknya nih, karakter utamanya meminum adrenokrom dan mengalami halusinasi yang ekstrim. Seakan dunia di sekitarnya lenyap dan berubah menjadi kegilaan. Sekali lagi ya, ini tuh fiksi. Tapi si Thompson sengaja melebih-lebihkan efeknya untuk dramatisasi. Ya seperti penulisan-penulisan novel fiksi biasanya lah. Dan bukan laporan ilmiah. Tapi si publik tuh mulai ngaitin adrenokrom dengan misteri, kekuatan, dan kegelapan. Apa yang awalnya cuma senyawa kimia di laboratorium berubah menjadi simbol dan imajinasi kolektif. Pengalaman psychedelic ala Huxley dan halusinasi ekstrim ala Thompson. Disinilah Besti, benih-benih dari teori konspirasi modern mulai tumbuh. Modern conspiracies. Nah, tahun 2016 internet tuh diguncang dengan kabar yang bikin bulu kuduk merinding, yaitu Pizzagate. Nah, sebenarnya Pizzagate ini tuh juga menarik banget ya buat dibahas. Buat besti-besti nih yang pengen kalau misalkan kita dive deep tentang Pizzagate ini lebih dalam lagi, boleh komen-komen ya di bawah. Nah, ada sebuah teori bilang ada jaringan elit politik Amerika yang katanya menjalankan praktek gelap, termasuk perdagangan anak dan markas rahasia di sebuah restoran pizza di Washington DC. Nah, sebenarnya awalnya sih cuman hoax di forum gelap seperti 4chan, 8chan, sampai grup Telegram. Beredar ribuan postingan tentang anak-anak hilang, tunnel rahasia, dan farm adrenokrom punya para selebritas. Foto mata lebam, simbol-simbol di pakaian artis, bahkan sampai skrip dari film Monster Inc. ditafsirkan sebagai kode rahasia dari harvesting adrenokrom ini. Nah, tapi nih lama-lama ceritanya tuh meledak, bercabang, dan lahirlah versi yang lebih gila, Canon. Di narasi Canon ini muncul tuduhan yang ngeri banget. Jadi para elit dunia dan selebritas Hollywood diduga mengkonsumsi adrenokrom. Tapi bukan sembarang adrenokrom. Katanya nih, ini tuh hasil harvesting dari anak-anak. Anak-anak yang diculik dan disiksa untuk memancing ketakutan dan naikin adrenalinnya. Darahnya dipanen, jadilah adrenokrom super untuk dikonsumsi. Nah, dalam teori konspirasi, adrenokrom ini disebut-sebut punya efek yang luar biasa bagi mereka yang menggunakannya. Misalnya apa? 1, mereka bisa awet muda dan penampilan fisiknya tuh sangat terjaga. 2, ada efek psikoaktif yang ekstrim, halusinasi, sensasi euforia. Nah, berikutnya ada juga
dia menghasilkan energi super atau kekuatan untuk mempengaruhi pikiran dan gerak tubuh. Nah, beberapa versi teori juga bilang ini tuh juga membuat mereka lebih agresif atau kebalikannya lebih fokus dalam menjalankan agenda rahasia. Jadi semuanya yang tadi gue bilang itu tuh kedengerannya kayak film horor gitu ya. Tapi di forum gelap dan meme di internet ini tuh jadi fakta bagi sebagian orang. Ingat, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung semua klaim ini. Adrenokrom ini bisa dibuat di laboratorium, nggak perlu anak-anak. Nggak ada yang ngasih keabadian atau kekuatan supernatural. Tapi narasi-narasi yang kayak tadi gue bilang itu bertahan. Karena apa? Karena rasa takut, rasa penasaran, dan rasa kebencian sama elit bikin semua cerita-cerita konspirasi ini tuh tetap hidup. Bahkan sekarang muncul pertanyaan yang lebih dark. Kalau bukan sains, kalau bukan cuma rumor di internet, ritual dan sekte macam apa yang bikin adrenokrom ini jadi simbol dari kekuasaan, kegelapan, dan misteri? Nah, jadi kita masuk ke cults and rituals. Kalau konspirasinya aja tuh di internet udah bikin merinding. Bagian ini jauh lebih dark. Karena di dunia teori konspirasi, adrenokrom bukan cuman zat kimia. Dia itu tumbuh jadi pusat dari ritual sekte gelap, lambang kekuasaan, dan tiket menuju keabadian. Nama-nama sekte yang paling sering disebut. 1. Illuminati, jaringan rahasia yang katanya mengendalikan politik budaya dunia. Freemason, organisasi persaudaraan kuno yang dituduh punya ritual okultis di balik simbol-simbolnya. Satanic cult atau kelompok pemuja setan yang digambarkan melakukan pengorbanan manusia demi memperoleh adrenokrom. Bahkan ada juga nih yang menyebut The Bohemian Grove, sebuah perkumpulan elit Amerika yang setiap tahun tuh bertemu di hutan yang sangat tertutup dengan ritual simbolis membakar patung burung hantu raksasa. Dan kalau udah disebut sekte-sekte, pasti ada orang-orangnya. Siapa aja nih yang dipercaya oleh netizen itu tuh sebagai orang-orang yang terlibat nih dalam sekte ini. Jadi dalam forum canon dan teori internet, sederet nama besar selalu muncul. Yang pertama tuh ada Hillary Clinton dan beberapa politisi Partai Demokrat Amerika. Sampai Barack Obama. Dan yang tidak ketinggalan adalah selebritas-selebritas Hollywood nih pastinya. Kayak Lady Gaga, Beyonce, sampai the famous Ellen DeGeneres. Bahkan aktor-aktor nih papan atas seperti Johnny Depp, Jim Carrey itu juga sempat dikait-kaitan lah sama konspirasi ini. Terus ada juga nih pastinya miliarder dunia gitu kan, mereka punya duit, pasti mereka bisa menggunakan gitu ya, kayak si George Soros. Nah sebenarnya pastinya nih nggak ada bukti nyata nih yang mendukung semua tuduhan ini. Semuanya tuh adalah hasil dari spekulasi, foto-foto yang dipelintir, ditwist gitu, atau simbol-simbol di film dan musik yang ditafsirkan sebagai kode rahasia. Kayak yang kemarin kita bahas tuh di film-film Disney pun banyak gitu simbol-simbol yang ya mungkin netizen tuh menggambarkannya tuh sebenarnya simbol yang tersembunyi gitu. Nah, dalam imajinasi nih para penganut teori ini, ritual adrenokrom ini tuh digambarkannya tuh kayak gini. Jadi ruang bawah tanah yang gelap, lilin berderet, simbol satanik di dinding. Terus ada korban yang ketakutan, adrenalinnya melonjak, akhirnya darahnya dikumpulin,
dipanen, lalu dikonsumsi dalam perayaan gelap penuh dengan bisikan mantra. Semuanya nih lebih mirip film horor sih sebenarnya daripada kenyataan. Tapi justru itulah yang bikin narasi adrenokrom itu jadi legenda modern. Percampuran dari sains, mitos, dan paranoia yang melebur jadi satu cerita gelap nempel di kepala. Dan nih kalau udah nempel tuh udah susah gitu loh buat dilepasin. Nah, dari satu molekul kecil bernama adrenokrom, kita dibawa masuk ke dunia yang penuh misteri. Mulai dari laboratorium para ilmuwan tahun 90-an sampai jadi bahan gosip liar di forum gelap internet. Dari eksperimen serius tentang otak manusia sampai teori paling ekstrim tentang elit global, sekte rahasia, dan ritual-ritual yang horor banget. Tapi akhirnya nih, satu pertanyaan tetap gantung. Apakah adrenokrom benar-benar rahasia besar yang disembunyikan dari kita semua? Atau sebenarnya tuh cuman bayangan ketakutan kolektif gitu, karena banyak yang ketakutan gitu. Jadi mitos modern ini tuh dipelihara gitu oleh imajinasi manusia. Satu hal yang pasti, semakin dalam kita gali, semakin tipis batas antara fakta dan fiksi, antara realita dan konspirasi. Gimana Besti menurut kalian? Kalian percaya nggak sih kalau para artis Hollywood, para kayak tadi Hillary Clinton gitu-gitu tuh pakai adrenokrom dengan cita-cita mereka punya kehidupan abadi gitu? Walaupun ya itu tadi balik lagi belum ada bukti nyata gitu. Nah, coba komen aja di bawah kepercayaan kalian gimana, kalian percaya atau enggak. Terus kalau misalkan kalian suka sama episode ini, jangan lupa tombol likes-nya, jangan lupa di subscribe nih, jangan cuma nonton-nonton doang, karena subscribe ya ilah cuman tinggal tekan tombolnya gitu ya. Terus thank you banget yang udah dengerin sampai sekarang. Kita ketemu lagi di episode jeritan selanjutnya. Bye.